Sekarang kita masuk ke latar belakang dari Insinyur Soekarno. Soekarno dilahirkan dengan seorang ayah yang bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya Ida Ayu Nyomandrai. Keduanya bertemu ketika Raden Sukemi yang merupakan seorang guru ditempatkan di sekolah dasar pribumi di Singaraja, Bali. Nyomandrai merupakan keturunan bangsawan dari Bali dan beragama Hindu, sedangkan Raden Sukemi sendiri beragama Islam. Mereka telah memiliki seorang putri yang bernama Sukarmini sebelum Soekarno lahir. Ketika kecil, Soekarno tinggal bersama kakeknya Raden Harjokromo di Tulungagung, Jawa Timur. Soekarno lahir di Paneleh, Surabaya, Jawa Timur dengan nama Kusno yang diberikan oleh orang tuanya. Akan tetapi karena ia sering sakit, maka ketika berumur 11 tahun namanya dirubah menjadi Soekarno oleh ayahnya. Nama tersebut diambil dari seorang panglima perang dalam kisah Baratayuda, yaitu Karna. Nama Karna menjadi Karno karena dalam bahasa Jawa huruf A berubah menjadi O, sedangkan awalan Su memiliki arti baik. Ia bersekolah pertama kali di Tulungagung hingga akhirnya dipindahkan ke Mojokerto mengikuti orang tuanya yang ditugaskan di kota tersebut. Di Mojokerto ayahnya memasukkan Soekarno ke S Inland School, sekolah tempat ia bekerja. Kemudian pada Juni 1911 Soekarno dipindahkan ke European Leger School atau ELS untuk memudahkannya diterima di Hugerberger School atau HB. Pada tahun 1915, Soekarno telah menyelesaikan pendidikannya di ELS dan berhasil melanjutkan ke HBS di Surabaya, Jawa Timur. Ia dapat diterima di HBS atas bantuan seorang kawan bapaknya yang bernama Cokro Aminoto. Cokro Aminoto bahkan memberi tempat tinggal bagi Soekarno di pondohan kediamannya. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para pemimpin Sarekat Islam. Organisasi yang dipimpin Cokro Aminoto saat itu seperti Alimin, Muso, Darsono, Haji Agus Salim, dan Abdul Muiz. Soekarno kemudian aktif dalam kegiatan organisasi pemuda Trikarodarmo yang dibentuk sebagai organisasi dari Budi Utomo. Nama organisasi tersebut kemudian ia ganti menjadi Jongjava atau Pemuda Jawa. Soekarno juga aktif menulis di harian Ostesen Hindia yang dipimpin oleh Cokro Aminoto. Masa pergerakan nasional. Soekarno untuk pertama kalinya menjadi terkenal ketika dia menjadi anggota Jongjava cabang Surabaya pada tahun 1915. Bagi Soekarno, sifat organisasi tersebut yang Jawa sentris dan hanya memikirkan kebudayaan saja merupakan tantangan tersendiri. Dalam rapat pleno tahunan yang diadakan Jongjava cabang Surabaya, Soekarno menggemparkan sidang dengan berpidato menggunakan bahasa Jawa ngoko atau kasar. Sebulan kemudian ia mencetuskan perdebatan sengit dengan menganjurkan agar surat kabar Jongjava diterbitkan dalam bahasa Melayu saja dan bukan dalam bahasa Belanda. Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan Engagement Study Club atau ISC di Bandung yang merupakan hasil inspirasi dari Indonesia Study Club oleh Dr. Sutomo. Organisasi ini menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1927. Aktivitas Soekarno di PNI menyebabkannya ditangkap Belanda pada tanggal 29 Desember 1929 di Yogyakarta dan esoknya dipindahkan ke Bandung untuk dijebloskan ke sebuah penjara yang bernama Banke. Pada tahun 1930 ia dipindahkan ke Sukamiskin dan di Pengadilan Landgraf Bandung 18 Desember 1930
Ia membacakan pledoinya yang fenomenal, Indonesia menggugat, hingga dibebaskan kembali pada tanggal 31 Desember 1931. Pada bulan Juli 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia, Partindo, yang merupakan pecahan dari PNI. Soekarno kembali ditangkap pada bulan Agustus 1933 dan diasingkan ke Flores. Di sini Soekarno hampir dilupakan oleh tokoh-tokoh nasional, namun semangatnya tetap membara seperti tersirat dalam setiap suratnya kepada seorang guru persatuan Islam bernama Ahmad Hasan. Pada tahun 1938 hingga tahun 1942, Soekarno diasingkan ke Provinsi Bengkulu. Ia baru kembali bebas pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Masa Perang Revolusi. Ruang tamu rumah persembunyian Bung Karno di Rengas Dengklok. Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional mulai mempersiapkan diri menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), panitia kecil yang terdiri dari 8 orang resmi, panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta, dan panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Soekarno dan Muhammad Hatta mendirikan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah menemui Marsekal Terechki di Dalat, Vietnam, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan juga Muhammad Hatta dibujuk oleh para pemuda untuk menyingkir diri ke asrama pasukan pembela tanah air, Peta Rengas Dengklok. Tokoh pemuda yang membujuk antara lain Sukarni, Wikana, Singgih, serta Khairul Saleh. Para pemuda menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena Indonesia terjadi kevakuman kekuasaan. Ini disebabkan karena Jepang sudah menyerah dan pasukan sekutu belum tiba. Namun Soekarno, Hatta, dan para tokoh menolak dengan alasan menunggu kejelasan mengenai penyerahan Jepang. Alasan lain yang berkembang adalah Soekarno menetapkan momen tepat untuk kemerdekaan Indonesia, yakni dipilihlah tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu bertepatan dengan bulan Ramadan, bulan suci kaum muslim, yang diyakini merupakan bulan turunnya wahyu pertama kaum muslimin kepada Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Quran. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi presiden dan juga wakil presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus 1945, pengangkatan menjadi presiden dan wakil presiden dikukuhkan oleh KNIP. Pada tanggal 19 September 1945, kewibawaan Soekarno dapat menyelesaikan tanpa pertumpahan darah peristiwa lapangan Ikada, tempat 20.000 rakyat Jakarta akan bentrok dengan pasukan Jepang yang masih bersenjata lengkap. Pada saat kedatangan sekutu yang dipimpin oleh Letjen Sir Philip Christensen akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto setelah mengadakan pertemuan dengan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno juga berusaha menyelesaikan krisis di Surabaya, namun akibat provokasi dari seseorang yang dilancarkan pasukan Nica atau Belanda yang membonceng sekutu di bawah Inggris, meledaklah peristiwa 10 November 1945 di Surabaya dan gugurnya seorang brigadir jenderal. Karena banyak provokasi di Jakarta pada saat itu, Presiden Soekarno akhirnya memindahkan ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta, diikuti wakil presiden dan pejabat tinggi negara lainnya. Meski sistem pemerintahan berubah pada saat revolusi kemerdekaan, kedudukan Presiden Soekarno tetap paling penting, terutama dalam menghadapi peristiwa Madiun 1948, serta saat agresi militer Belanda II yang menyebabkan Presiden Soekarno dan juga Wakil Presiden Muhammad Hatta dan sejumlah pejabat tinggi negara ditahan oleh Belanda. Meskipun sudah ada pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI dengan ketua
Syafruddin Prawira Negara, tetapi pada kenyataannya dunia internasional dan situasi dalam negeri tetap mengakui bahwa Soekarno-Hatta adalah pemimpin Indonesia yang sesungguhnya, hanya kebijakannya yang dapat menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda. Masa kemerdekaan. Kunjungan Presiden Soekarno ke Amerika pada tahun 1961 yang disambut oleh Presiden John F. Kennedy. Setelah pengakuan kedaulatan, pemerintah Belanda menyebutkan sebagai penyerahan kedaulatan. Presiden Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat dan Muhammad Hatta diangkat sebagai Menteri atau RIS. Jabatan Presiden Republik Indonesia diserahkan kepada Mr. Asad yang kemudian dikenal sebagai RI Jawa Jogja. Namun karena tuntutan dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin kembali ke negara kesatuan, maka pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS kembali berubah menjadi Republik Indonesia dan Presiden Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia. Mandat Mr. Asad sebagai pemangku jabatan Presiden Republik Indonesia diserahkan kembali kepada Soekarno. Resminya kedudukan Presiden Soekarno adalah Presiden konstitusional, tetapi pada kenyataannya kebijakan pemerintah dilakukan setelah konsultasi dengannya. Mitos Dwi Tunggal Soekarno-Hatta cukup populer dan lebih kuat di kalangan rakyat dibandingkan terhadap kepala pemerintah yakni Perdana Menteri. Jatuh bangunnya kabinet yang terkenal sebagai Kabinet Seumur Jagung membuat Presiden Soekarno kurang mempercayai sistem multipartai, bahkan menyebutnya sebagai penyakit kepartaian. Tak jarang ia juga ikut turun tangan menengahi konflik-konflik di tubuh militer yang juga berimbas pada jatuh bangunnya kabinet, seperti peristiwa 17 Oktober 1952 dan juga peristiwa di kalangan Angkatan Udara. Presiden Soekarno juga banyak memberikan gagasan-gagasan di dunia internasional. Keprihatinannya terhadap nasib bangsa Asia Afrika masih belum merdeka, belum mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri, menyebabkan Presiden Soekarno pada tahun 1955 mengambil inisiatif untuk mengadakan Konferensi Asia Afrika di Bandung yang menghasilkan Dasasila Bandung. Bandung dikenal sebagai ibu kota Asia Afrika. Ketimpangan dan konflik akibat bom waktu yang ditinggalkan negara-negara barat yang dicap masih mementingkan imperialisme dan juga kolonialisme. Ketimpangan dan kekhawatiran akan muncul perang nuklir yang mengubah peradaban, ketidakadilan badan-badan dunia internasional dalam menyelesaikan konflik juga menjadi perhatiannya. Guna menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif dalam dunia internasional, Presiden Soekarno mengunjungi berbagai negara dan bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara. Di antaranya adalah Nikita Khrushchev Uni Soviet, John Kennedy Amerika Serikat, Fidel Castro Kuba, Mao Tse-tung Tiongkok. Wafatnya Insinyur Soekarno. Kesehatan Soekarno sudah mulai menurun sejak bulan Agustus 1965. Sebelumnya, ia telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina, Austria tahun 1961 dan 1964. Profesor Dr. Vellingers dari Fakultas Kedokteran Universitas Wina menyarankan agar ginjal kiri Soekarno diangkat, tetapi ia menolaknya dan lebih memilih pengobatan tradisional. Ia bertahan hidup selama 5 tahun sebelum akhirnya meninggal pada hari Minggu 21 Juni 1970 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Jenazah Soekarno pun dipindahkan ke RSPAD ke Wisma Yaso yang dimiliki oleh Ratnasari Dewi. Sebelum dinyatakan wafat, pemeriksaan rutin terhadap Soekarno sempat dilakukan oleh Dr. Mahar Marjono yang merupakan anggota tim dokter kepresidenan. Tidak lama kemudian dikeluarkanlah komunik medis yang ditandatangani oleh Ketua Profesor Dr. Mahar Marjono beserta Wakil Ketua Mayor Jenderal TNI. Pemerintah Presiden Soeharto memilih Kota Blitar, Jawa Timur sebagai tempat pemakaman Soekarno. Hal tersebut ditetapkan lewat Kepres RI nomor
24 tahun 1970. Jenazah Soekarno dibawa ke Blitar sehari setelah kematiannya dan dimakamkan keesokan harinya bersebelahan dengan makam ibunya. Upacara pemakaman Soekarno dipimpin oleh Panglima ABRI Jenderal Muhammad Pangabean sebagai inspektur upacara. Pemerintah kemudian menetapkan masa berkabung selama 7 hari. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.